Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan studi kasus dengan judul Laporan Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Sidotopo RT 2. Jadi, di Desa Sidotopo RT 2 itu ada perkumpulan ibu-ibu PKK, di mana ada salah satu kegiatan yang rutin yaitu proses simpan pinjam. Jadi anggota itu bisa meminjam uang dari keuangan PKK itu. Nah, dari proses tersebut itu ada juga proses angsuran yaitu pembayaran angsuran jika teridentifikasi meminjam. Kemudian pada kegiatan ibu-ibu PKK tersebut juga ada kegiatan simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota dan simpanan sukarela yaitu seperti konsepnya itu seperti tabungan, jadi nanti kita menabung dan akan dikembalikan uangnya. Bedanya tabungan di sini tuh tidak pakai sistem admin. Yang paling kerasa dari kekurangan sistem yang manual di PKK tersebut yaitu proses backup datanya itu tidak ada. Jadi ketika pergantian kepengurusan, datanya itu tidak dikasihkan ke pengurus selanjutnya. Jadi untuk menelusuri datanya itu sering terjadi kesulitan, apalagi dengan data yang manual di buku itu rawan kerusakan dan rawan hilang. Kenalkan, nama saya Vera Putri Prihandini dengan NPM 2408-2010. Jadi di sini ada cross-functional flowchart untuk pada bagian ASIS. Jadi di sini ada anggota PKK dan bendahara PKK, yang dimana dimulai dulu dari anggota PKK, yang dimana anggota PKK itu datang menemui bendahara langsung atau hadir di pertemuan PKK. Kemudian bendahara menanyakan apakah anggota PKK. Nah, kalau iya berarti mencatat calon peminjam, dan bendahara juga akan menanyai langsung apakah tanggal 10 sudah membayar simpanan wajib. Nah, kalau belum, dia membayar simpanan wajib, simpanan sukarela bagi yang berminat, dan membayar angsuran bagi peminjam lama yang belum melunasi. Nah, kalau sudah, bendahara akan mencatat seluruh transaksi masuk, dan kalau sudah membayar simpanan wajib, ya sudah, bendahara langsung mencatat transaksinya, kemudian menentukan nominal yang dapat dipinjam. Nah, kemudian bendahara juga menanyakan apakah dananya cukup. Nah, kalau enggak, bersedia menurunkan nominal pinjam. Nah, jika anggotanya tidak bersedia, berarti akan dicatat lagi oleh bendahara dan bisa mengikuti untuk di bulan depan. Nah, kalau misalkan dia bersedia menurunkan nominal pinjam, nah berarti bendahara menanyakan apakah suami atau keluarganya yang lain setuju, gitu. Kalau tadi ditanyakan apakah dana cukup, nah kalau iya berarti suami keluarga yang lain setuju apa enggak. Nah kalau tidak setuju ya udah langsung ke finish aja. Kalau setuju berarti mengisi formulir yang dimana terdapat nama, nomor telepon, alamat, nominal, dan tanda tangan suami atau keluarga yang lain. Kemudian bendahara memotong admin, dan kemudian anggota menerima uang pinjaman, dan bendahara mencatat dalam buku tabel berupa kolom nama, angsuran, yang dimana angsurannya itu terdiri dari angsuran 1, 2, 3, dan 4, dan kemudian bendahara juga mencatat data masuk dan dana keluar. Setelah itu, finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Safira dengan NPM 2408-2010-037 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses simpanan wajib. Pertama-tama di sini ada 3 proses, yaitu dari anggota, bendahara, dan sistem. Pertama, anggota harus menghadiri pertemuan PKK atau mendatangi bendahara. Jika sudah mendatangi bendahara, maka bendahara akan menambahkan anggota ke dalam aplikasi, yaitu dengan bayar simpanan wajib. Lalu jika selesai, maka bendahara akan login dan sistem akan memproses login dari bendahara. Jika login benar, sistem akan menampilkan menu. Jika salah, akan kembali ke proses login. Sistem setelah menampilkan menu akan masuk ke menu
simpanan wajib yang akan diakses oleh bendahara. Lalu bendahara memilih tabel anggota dan button silang. Setelah itu, anggota memberikan uang ke bendahara. Lalu, bendahara akan menerima dan mengklik button silang untuk anggota yang sudah membayar. Jadi, proses si bendahara itu mencatat anggota itu dengan selesai atau belum gitu. Lalu sistem akan memberikan notifikasi pembayaran berhasil. Button silang anggota berubah menjadi checklist hijau. Jika masih ada kegiatan yang ingin dilanjut, maka sistem akan kembali ke menu simpanan wajib. Jika selesai, sistem akan mengakhiri aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Rodoto Nabila dengan NPM 240820100009 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur cross functional flowchart 2B dari proses bisnis aplikasi simpan pinjam. Jadi proses bisnis 2B adalah proses bisnis usulan yang diharapkan dapat meminimalisir kekurangan pada proses bisnis 2B. Kemudian pada proses bisnis ini ada 4 alur proses bisnis, yaitu simpanan wajib, simpanan sukarela, simpan pinjam, dan angsuran. Yang pertama yaitu simpanan wajib, di mana simpanan wajib itu wajib dibayar bagi setiap anggota yang melakukan simpan pinjam. Simpanan wajib ini berlaku 10.000 setiap pertemuan atau setiap bulannya. Jadi di sini alurnya yang pertama yaitu anggota yang memulai dengan menghadiri pertemuan PKK atau mendatangi bendahara. Kemudian bendahara akan menanyakan apakah akan melakukan simpanan wajib. Jika tidak, maka proses selesai. Jika iya, maka bendahara akan melakukan login ke aplikasi. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah login benar atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu. Kemudian bendahara akan masuk ke menu simpanan wajib. Kemudian sistem akan menampilkan tabel anggota dan button silang. Setelah itu anggota akan menyerahkan uang ke bendahara. Kemudian bendahara akan mengklik button silang untuk anggota yang membayar. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Setelah itu sistem akan menampilkan button silang, mengubah button silang menjadi checklist untuk anggota yang sudah membayar. Setelah itu sistem akan menanyakan apakah akan lanjut atau tidak. Jika iya, maka sistem akan kembali ke menu simpanan wajib. Jika tidak, maka proses selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah simpanan sukarela, di mana simpanan sukarela ini hanya untuk anggota yang mau melakukan simpanan. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Kemudian alurnya yang pertama yaitu dimulai dari anggota dengan menghadiri pertemuan PKK atau mendatangi bendahara. Setelah itu bendahara akan menanyakan apakah akan melakukan simpanan sukarela. Jika tidak, maka proses selesai. Kemudian jika iya, maka bendahara akan login. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah login benar. Jika login salah, maka tampilan akan kembali ke halaman login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu. Kemudian bendahara akan masuk ke menu simpanan sukarela. Setelah itu sistem akan menampilkan teks nama dan nominal. Setelah itu anggota akan memberikan uang ke bendahara, jumlah uang yang akan disimpan. Kemudian bendahara akan menginput nama dan nominal anggota. Setelah itu sistem akan validasi apakah anggota benar. Jika tidak, maka sistem akan kembali ke tampilan input nama dan nominal anggota. Jika benar, maka sistem akan menampilkan notifikasi simpanan sukarela berhasil. Kemudian anggota akan login. Jika login, sistem akan memvalidasi apakah login benar atau tidak. Jika login salah, maka tampilan akan kembali ke halaman login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu simpanan sukarela dan simpan pinjam. Kemudian
anggota akan mengklik simpanan sukarela. Kemudian sistem akan menampilkan detail simpanan sukarela dan nominal akhir. Di sini berlaku jika anggota ingin mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya. Kemudian sistem akan menampilkan apakah akan logout atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke halaman menu. Jika iya, maka proses selesai. Setelah itu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu simpan pinjam. Yang dimulai dari yang pertama, anggota akan memulai dengan menghadiri pertemuan PKK atau mendatangi bendahara. Kemudian bendahara akan menanyakan apakah ingin melakukan pinjaman. Jika iya, maka sistem akan menampilkan halaman login dan bendahara akan login. Setelah itu, sistem akan menampilkan tampilan menu. Kemudian bendahara akan masuk ke menu pinjam. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Sini bendahara melakukan login. Kemudian jika login, sistem akan memvalidasi apakah login benar atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan kembali ke halaman login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu. Kemudian bendahara akan memilih menu simpan pinjam. Setelah itu, bendahara akan menginput ID nama dan nominal pinjam. Kemudian sistem memvalidasi apakah input benar. Jika tidak, maka sistem akan kembali ke halaman input ID dan nominal pinjam. Jika benar, maka sistem akan menampilkan notifikasi request peminjaman diterima. Setelah itu, sistem akan menampilkan data peminjam, nominal, dan keterangan dapat terpenuhi atau tidak. Kemudian bendahara akan mengklik accept peminjam yang dapat terpenuhi. Kemudian klik OK. Setelah itu, sistem akan menampilkan data peminjam dan nominal uang yang harus diserahkan. Kemudian bendahara akan menyerahkan uang ke peminjam. Setelah itu, proses selesai. Kemudian untuk proses selanjutnya, yaitu proses angsuran. Yang pertama dimulai dari anggota dengan start, kemudian menghadiri pertemuan PKK atau mendatangi bendahara. Setelah itu, apakah anggota akan membayar angsuran? Jika tidak, maka proses selesai. Kemudian jika iya, maka bendahara akan login ke aplikasi. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah login benar. Jika iya, maka sistem akan menampilkan menu. Kemudian bendahara akan masuk ke menu angsuran. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar bulan pinjam. Setelah itu, bendahara akan mengklik bulan pinjam. Kemudian sistem akan menampilkan tabel angsuran yang terdiri dari nama dan kolom angsuran yang bertombol silang. Kemudian bendahara akan mengklik nama dan angsuran yang dibayar. Kemudian sistem akan merubah tanda silang menjadi checklist. Setelah itu, bendahara mengklik button OK. Kemudian sistem akan menanyakan apa akan logout atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke menu utama. Kemudian jika iya, maka proses selesai. Untuk selanjutnya ada diagram konteks atau DFD level 0 yang terdapat proses sistem informasi peminjaman PKK, entitas anggota PKK, pengawas, dan juga bendahara. Dimulai dari anggota PKK, di mana dia menginputkan data diri anggota ke proses peminjaman PKK. Dan kemudian dia akan mengeluarkan output berupa laporan pinjaman dan keuangan ke bendahara. Dan untuk bendahara sendiri, dia menginputkan data simpan wajib, data anggota, dan data simpan sukarela ke proses peminjaman PKK. Dan di proses tersebut, dia mengeluarkan output berupa laporan pinjaman, laporan simpanan sukarela pribadi, dan laporan keuangan PKK kepada anggota PKK. Kemudian untuk selanjutnya pengawas, dia menginputkan data pengawas ke proses peminjaman PKK. Dan pada proses peminjaman PKK ini, dia mengeluarkan output ke pengawas berupa laporan peminjam dan laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya ada DFD level 1. Proses yang pertama yaitu login anggota. Entitas anggota akan menghasilkan data anggota yang menjadi pegangan data untuk aktivitas login atau proses login. Lalu, data anggota akan masuk ke data store anggota yang akan dilanjutkan di proses yang kedua, yaitu mengelola simpanan wajib. Proses
pengelolaan simpanan wajib menghasilkan data simpanan wajib yang akan masuk ke data store simpanan wajib. Lalu, data store anggota akan melanjutkan proses ke pengelolaan pinjaman yang akan menghasilkan data peminjaman yang masuk ke data store peminjaman. Lalu, data store anggota juga akan masuk ke proses pengelolaan angsuran yang menghasilkan data angsuran dan disimpan di data store angsuran. Setelah itu, dari data store anggota lagi akan melanjutkan proses ke proses pengelolaan simpanan sukarela. Di proses pengelolaan simpanan sukarela akan menghasilkan data simpanan sukarela yang akan disimpan dalam data store simpanan sukarela. Lalu, di data store simpanan sukarela ini akan melanjutkan proses di pengelolaan laporan. Seperti proses yang kelima, dari proses pertama sampai proses keempat akan menuju ke proses pengelolaan laporan, di mana data laporan akan disimpan di data store laporan yang akan menuju ke entitas bendahara berupa laporan peminjaman, laporan simpanan pribadi anggota, laporan keuangan PKK. Lalu, bendahara bisa mengakses data bendahara dan juga dari data bendahara akan menjadi pegangan untuk login anggota, karena bendahara merupakan anggota yang bisa login di sistem. Lalu, dari data store laporan ini akan menuju ke pengawas, yaitu badan tertinggi dari bendahara, berupa laporan peminjaman dan laporan keuangan PKK. Perkenalkan, saya Ainur Rohma dengan NPN 2408201030. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 2. Pada DFD level 2 ada proses input ID dan PIN, di mana bendahara, pengawas, dan anggota PKK mengirimkan data berupa ID dan PIN saat proses tersebut. Setelah proses tersebut dilanjutkan pada proses validasi data login dengan mengirimkan data login bendahara, anggota PKK, dan pengawas. Kemudian, validasi data login akan mengirimkan permintaan validasi data pada data store anggota. Data store anggota akan mengirimkan status validasi apakah berhasil atau tidak. Kemudian ada juga proses input pengajuan pinjaman, di mana bendahara sebagai pemeran utama akan mengirimkan data anggota, nominal pinjaman, kepada proses input pengajuan pinjaman. Setelah proses tersebut dilakukan, akan mengirimkan data berupa ID anggota dan nominal pada proses validasi kelayakan ajuan. Validasi kelayakan ajuan melibatkan data store anggota untuk meminta validasi apakah benar merupakan anggota. Selain itu juga meminta validasi kemudian validasi kelayakan ajuan akan dikirimkan berupa data berupa ID anggota dan nominal pada data store pinjaman untuk disimpan datanya. Kemudian pada proses input setoran simpanan wajib, di sini bendahara juga yang berperan karena bendahara yang bisa mengedit sistem, yaitu mengirimkan ID anggota dan nominal pada proses input setoran simpanan wajib. Kemudian data anggota akan dikirimkan pada proses validasi anggota, di mana juga melibatkan data store anggota untuk meminta validasi, kemudian data store anggota juga akan mengirimkan status validasi apakah benar merupakan anggota. Setelah proses validasi anggota, data anggota akan dikirimkan pada update saldo akhir simpanan wajib, di mana ini merupakan bagiannya dari bendahara. Kemudian proses tersebut akan merequest update saldo karena terjadi penambahan nominal pada data store simpanan wajib. Data store simpanan wajib akan mengirimkan hasil saldo akhir pada proses tersebut.
Untuk selanjutnya yaitu pada proses input ID dan nominal simpanan sukarela pada proses pembayaran simpanan sukarela, di mana bendahara akan mengirimkan data berupa ID nama dan nominal simpanan sukarela pada proses tersebut. Kemudian dari proses tersebut akan diolah berupa ID anggota dan nominal dikirimkan kepada validasi kelayakan simpanan sukarela, yaitu meminta validasi kepada data store anggota, apakah dia merupakan anggota. Kemudian ID anggota akan dikirimkan pada proses update saldo penyimpanan sukarela. Dan nominal juga dikirimkan. Kemudian pada proses tersebut akan mengirimkan request update saldo anggota pada data store simpanan sukarela, dan data store simpanan sukarela akan merespon dengan saldo yang terupdate. Kemudian pada proses angsuran yaitu proses pembayaran angsuran, di mana bendahara akan mengirimkan data berupa ID dan nama anggota pada proses input ID dan nominal angsuran. Kemudian data tersebut akan dikirimkan lagi pada proses validasi kelayakan angsuran, di mana hal ini mengecek apakah merupakan anggota yang memiliki angsuran. Kemudian validasi kelayakan angsuran akan mengirimkan ID dan nominal pada proses update tagihan angsuran. Update tagihan dan angsuran akan meminta request update tagihan pada data store angsuran dan akan direspon dengan hasil update tagihan yang belum terbayar. Sebenarnya proses ini melibatkan tidak hanya data store anggota, tapi juga data store pinjaman, karena data store angsuran merupakan anak dari data store pinjaman. Kemudian selanjutnya yaitu pada proses pembuatan laporan, di mana proses pertama yaitu pengumpulan data laporan, di mana yang dikirimkan yaitu laporan angsuran dari data store angsuran, laporan peminjaman dari data store pinjaman, laporan simpanan sukarela dari data store simpanan sukarela, dan laporan simpanan wajib dari data store simpanan wajib. Kemudian hasilnya, data laporan keuangan yang telah diproses dari proses tersebut dikirimkan pada proses olah data laporan bulanan dan tahunan, di mana laporan tahunan dan laporan bulanan akan dikirimkan pada data store laporan. Kemudian outputnya adalah anggota, bendahara, dan pengawas dapat mengakses laporan keuangan. Untuk selanjutnya ada CRUD matrix, di mana di sini terdapat aktivitas dan juga terdapat anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan laporan. Untuk aktivitas yang pertama sendiri terdapat mengelola data anggota, yang di mana anggota dapat melakukan create, read, update, dan delete. Kemudian untuk aktivitas yang kedua mencatat transaksi simpanan wajib, di mana anggota dapat melakukan read, simpanan dapat melakukan create, read, dan update. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga, yaitu mencatat transaksi simpanan sukarela, di mana anggota dapat melakukan read dan simpanan dapat melakukan create, read, dan update. Kemudian untuk yang keempat ada mencatat pinjaman anggota, di mana anggota dapat melakukan read dan pinjaman dapat melakukan create, read, dan update. Kemudian ada mencatat angsuran pinjaman, yang di mana anggota dapat melakukan read, kemudian untuk pinjaman dapat melakukan read dan update, kemudian pada angsuran dapat melakukan create, read, dan update. Kemudian untuk aktivitas yang selanjutnya ada menghitung saldo otomatis atau simpan dan pinjam. Untuk anggota dapat melakukan read, kemudian simpanan dapat melakukan read dan update, kemudian untuk pinjaman juga dapat melakukan read dan update. Kemudian yang terakhir ada menghasilkan laporan keuangan, yang di mana anggota dapat melakukan read, simpanan dapat melakukan read juga, pinjaman juga read, kemudian angsuran juga read, dan yang terakhir laporan dapat melakukan create, read, dan update.